Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Yesus. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Saya jemput semua Tuhan, kita bangkit berdiri bersama-sama, katakan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti Tuhan, seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Hanya umat Tuhan, mari kita bertepuk tangan di atas kepala kita, katakan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Kami mau bersorak bagi Engkau Tuhan. Namamu ajaib.
Namamu dahsyat. Oh haleluya. Laut mendengar namaku, ku bersuka akan perbuatanmu. Selamanya ku kasihi Engkau. Tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya, berikan suara-suara yang terbaik bagi Allah kita, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Umat Tuhan yang siap memuji Tuhan, katakan bersama-sama amin. Mari kita berikan suara-suara yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu, tidak ada Tuhan yang lebih hebat selain Tuhan kita, amin. Segala kuasa tunduk akan namanya. Oleh sebab itu, itulah dasar kita bersuka cita. Karena Allah pembela kita, Allah yang hidup, Allah yang dahsyat. Bapak Ibu percaya? Amin. Amin. Haleluya, kita bersuka cita memuji Tuhan. Haleluya. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh girang, sekali lagi Bapak Ibu, mana suaranya? Oh giranglah, yang bergirang keluarkan suaranya. Oh, Dia amat mencintai kita Bapak Ibu, amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girang. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Musik memuji Tuhan. Mari kita Bapak Ibu bertepuk tangan. Dialah sumber sukacita kita. Haleluya. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Haleluya, haleluya. Berikan suara-suara tepuk tangan yang terbaik bagi Allah
Haleluya, dialah sumber sukacita kita, dialah sumber kekuatan kita. Amin. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Firman Tuhan berkata, dan bergembiralah karena duit. Tidak ya. Perintah Tuhan apa Bapak Ibu? Bergembira karena uang. Enggak ya. Bergembira karena apapun masalah kita, firman Tuhan berkata, tetaplah bersuka cita. Karena apa yang diinginkan hatimu akan dikabulkan bagi orang yang bersuka cita. Berikan suara-suara yang terbaik bagi Allah kita. Umat Tuhan yang mengalami berkat Tuhan, kita lebih bersuka cita lagi dalam rumah Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu kita bertepuk tangan. Pujian syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmatmu tercurah bagiku, hidup bersamamu, ikut kehendakmu, ku berjalan tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku, menari bagi-Mu, Yesus Kau sukacitaku, mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Pujian syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku, hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu, ku berjalan tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu yang
kami Tuhan. Umat Tuhan yang diberkati, kami persilakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat sukacita yang Kau anugerahkan bagi kami. Biarlah kami tetap memandang kepada kasih dan kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia, kudus-kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujianku naikkan, jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Mari berikan sorak-sorak yang terbaik bagi Allah kita. Sama-sama katakan, ku berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia, kudus-kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujianku naikkan, jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Hanya jemaat Tuhan katakan, dalam hadirat-Nya ku rasa. Dalam hadirat Tuhan, dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya
sungguh umat Tuhan katakan dalam hadirat-Nya. Mari rasakan kedamaian, mari rasakan kebahagiaan yang daripada Tuhan. Dan sejahtera dalam hadirat-Nya, ku temukan iman kekuatan dalam hadirat-Nya, ku temukan kasih-Nya. Saya jemput jemaat Tuhan, kita bersama-sama bangkit berdiri. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadirat-Nya, dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan. Dalam hadirat-Nya ku temukan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Kita bersyukur ya, kita ada sebagaimana kita ada semua karena anugerah Tuhan. Kita buka firman Tuhan di dalam Mazmur 105. Minggu yang lalu sudah ada di penyampaian ringkas, tapi ini kita lebih dalam lagi ya. Mazmur 105 ayat 1 sampai 5, mulai dari temanya di atas ya, puji-pujian itu ya. Nah, kita sama-sama membaca Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Mazmur 105 ayat 1 sampai 5, 1 2 ya. Puji-pujian atas segala perbuatan Allah di masa lampau. Bersyukurlah kepada, belum dapat Bapak Ibu? Kok nggak ada suaranya ya? Mana suaranya Bapak Ibu? Dikeluarkan Bapak Ibu ya. Suara kita suara untuk memuji Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Dari temanya dari judul yang di atas ya. Mazmur 105 ayat 1 sampai 5, mulai dari judulnya 1 2 ya. Puji-pujian atas segala perbuatan Allah di masa lampau. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenankanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan yang ajaib yang dilakukannya. Mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, puji Tuhan. Tema firman Tuhan pada saat pagi hari ini yaitu ingatlah perbuatannya. Ya, ingatlah perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Ya. Ingatlah perbuatannya yang ajaib. Ya, ini ya, ingatlah berarti nggak boleh lupa ya. Perbuatan ajaib itu sangat luas kalau diterangkan Bapak Ibu ya. Ingatlah perbuatannya yang ajaib. Ya, next. Mazmur 105, ya khususnya Mazmur 105.
Ini menceritakan hubungan Tuhan dengan umatnya dalam waktu yang panjang. Ya, luar biasa ya. Menceritakan hubungan Tuhan dengan umatnya dalam waktu yang panjang. Di dalam Alkitab sungguh banyak ya penyertaan Tuhan kepada umatnya. Jadi katakan di sini menceritakan hubungan Tuhan, ya hubungan Tuhan dengan umatnya dalam waktu yang panjang. Dan pemazmur mengajak semua orang yang telah mengalami pertolongan, yang mengalami pertolongan Tuhan untuk bersyukur dan memberitakan perbuatan Allah yang ajaib kepada bangsa-bangsa lain. Ya, bahwa pemazmur mengajak semua orang yang telah mengalami pertolongan Tuhan untuk bersyukur dan memberitakan perbuatan Allah yang ajaib kepada bangsa-bangsa lain. Next. Pertama, ya dikatakan di sini, ya karena temanya ingatlah perbuatan yang ajaib. Nah, kalau kita ingat perbuatan yang ajaib, maka kita selalu bersyukur ya. Bersyukur selalu kepada Tuhan. Haleluya. Bersyukur selalu kepada Tuhan. Ayat 1 tadi, di dalam ayat 1, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini dari firman Tuhan semuanya. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukan namanya. Perkenalkan perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Jadi yang saya ambil di sini tentang bagian A-nya, bersyukurlah kepada Tuhan, serukan namanya. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, biarlah kita semuanya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena perbuatan-perbuatannya. Dan di dalam Alkitab banyak tentang tokoh-tokoh ya, tokoh-tokoh Alkitab bersyukur kepada Tuhan. Bapak yang baik, itu Bapak yang baik, Bapak yang kita sembah, ya dikatakan bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya. Jadi kita bersyukur Bapak Ibu. Saya nggak tahu masalah apa yang Bapak Ibu hadapi saat ini, tetapi firman Tuhan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan. Di dalam ayat 1 tadi dikatakan, baru di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, coba dibuka dulu 1 Tesalonika 5 ayat 15. 1 Tesalonika 5 ayat 15. Ya, ayat 18, oh, maaf sorry ya. 1 Tesalonika 18, kita sama-sama membaca 1-2 ya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang akan dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, puji nama Tuhan. Satu lagi dalam ayatnya, di dalam Filipi 4 ayat 6. Filipi 4 ayat 6. Filipi 4:6. Ya, kita sama-sama membaca 1-2 ya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal dan keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hendaknya kamu khawatir. Saya nggak tahu persis kita ini ada yang khawatir, ya manusiawi kalau kita khawatir Bapak Ibu. Saya juga mau khawatir ya Bapak Ibu ya, itu manusiawi. Kita khawatir, kita takut, kita cemas, kita rasanya kayak berduka, kayak ada perkabungan, itu secara manusiawi ya, itu wajar ya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tetapi firman Tuhan berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan dalam suka dan duka, dikala sakit penyakit, dikala ekonomi, ya dikala masalah anak kita hadapi, masalah suami, ya banyak hal masalah yang kita hadapi yang tidak kita sebutkan satu persatu. Tetapi firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah di dalam segala hal. Nah, kekhawatiran kita serahkan di dalam doa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya, contoh di dalam Alkitab, ya coba next. Contoh di dalam Alkitab itu ada Raja Daud. Ya, Raja Daud, kalau kita baca, raja yang paling terkenal dengan mengucap syukur, ya paling terkenal dengan Raja Daud dengan mengucap syukur di dalam segala hal. Banyak masalah yang dihadapi ya. Contoh di sini Raja Daud, ya Raja Daud mengucap syukur di dalam segala hal. Bahkan Daniel, coba kita buka lagi Daniel 6 ayat 11-12, Daniel 6 ayat 11-12, Daniel 6 ayat 11-12.
Ya, Daniel 6 ayat 11 sampai 12. Ya, puji Tuhan. Daniel 6 ayat 11 12. Ya. Ya, kita baca Daniel 6 ayat 11 sampai 12 ya. Kita baca bersama-sama 1 2 ya. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Nah, demi didengar bahwa dia akan dimasukkan ke gua singa ya, Bapak Ibu ya. Nah, sewaktu mau dimasukkan ke gua singa, dia berdoa ya, demi didengarnya Daniel. Maksud didengarnya berita itu sudah stempel cincin materai oleh raja dan dikatakan bahwa surat perintah itu telah dibuat, surat perintah bahwa Daniel akan segera dimasukkan ke gua singa. Tapi hati siapa tidak takut ya? Coba diperhadapkan kepada kita, kalau kita ada surat dari raja bahwa dimasukkan ke gua singa, hati siapa yang tidak takut? Mungkin lutut kita pun bergetar. Namanya singa, binatang buas ya, namanya binatang buas, dimasukkan manusia pasti habis, dimakan habis, tinggal tulang-tulangnya Bapak Ibu. Nah, demikianlah Daniel, karena Daniel ini adalah manusia sama seperti kita, sama manusia biasa. Tetapi Daniel mendengar berita itu bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, ke dalam kamarnya. Dan dikatakan dalam kamar atas ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut dan berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Nah, dimasukkan ke gua singa, dan cerita Daniel kita sudah tahu semuanya Bapak Ibu, bahwa Daniel itu diselamatkan oleh Tuhan, bahwa singa itu mulutnya terkatup ya, tertutup mulutnya, tidak memakan atau tidak memakan si Daniel. Tetapi karena Daniel orang yang takut akan Tuhan, berbau surga ya, berbau surga, karena singa itu mulai mencium dan tidak ada berbau dosa, tetapi dia berbau surga, sehingga singa itu tidak memakan daripada Daniel. Itulah ceritanya, bahkan juga banyak di dalam toko-toko Alkitab yang kita dapat. Nah, yang kedua, ini nggak usah semua tentang Daud, ada ya tadi tentang Daud, tentang Daniel, tentang Paulus dan Yusuf. Yang kedua, bernyanyi. Yang kedua, ingatlah perbuatannya yang ajaib. Lewat apa kita mengingat perbuatannya yang ajaib? Itu lewat bernyanyi dan bermazmur. Arti bermazmur, coba next ya di sini ya. Ini perintah Tuhan kepada kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dikatakan di sini, kita bernyanyi dan bermazmur. Arti bermazmur menurut Alkitab, menaikkan nyanyian pujian dan penyembahan kepada Tuhan, baik secara lisan maupun melalui tindakan nyata sepanjang hidup. Dikatakan di dalam Kisah Rasul, coba kita buka Kisah Rasul 16 ayat 24. Kisah Rasul 16 ayat 24 sampai 27. Kisah Rasul 16 ayat 24. Kisah Rasul Perjanjian Baru ya, Kisah Rasul 16 ayat 24 sampai 27. Ya. Kisah Rasul 16 ayat 24 sampai 27 dikatakan, dalam sesuai dengan perintah itu, ini sama seperti Daniel tadi, ada perintah dari raja ya, ini perintah beda lagi kepada ya puji Tuhan ya, kepada Rasul Paulus ini ya. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kakinya, membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Dan dikatakan terus ayat 25, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa. Ya, kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menaikkan puji-pujian. Ini hubungan pujian penyembahan ya. Dikatakan tadi bermazmur. Maksudnya di sini saya tunjukkan ayatnya bahwa kuasa pujian,
kuasa doa dan pujian itu luar biasa. Tetapi kira-kira tengah malam, ya, Paulus tengah malam itu tentunya manusia sudah pada tidur. Tetapi Silas dan Paulus berdoa dan menaikkan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Bapak Ibu, di sini Paulus dan Silas berdoa menaikkan puji-pujian kepada Tuhan, dan dikatakan di situ menaikkan pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Ya, next. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Nah, puji nama Tuhan. Nah, yang kedua ini Bapak Ibu, di mana Rasul Paulus, ya, di penjara paling tengah, ya, paling ketat, ya, pengawasannya di tengah. Tetapi karena mereka, ya, karena ada hubungan tadi tentang arti bermazmur menurut Alkitab, menaikkan nyanyian pujian dan penyembahan kepada Tuhan, baik secara lisan maupun melalui tindakan nyata sepanjang hidup. Maka mereka dikatakan mereka terlepas, maka terjadi gempa bumi yang hebat. Ya, terjadi gempa bumi yang hebat lewat kuasa pujian dan penyembahan. Kita berikan kemuliaan kepada Tuhan Allah kita. Luar biasa Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu, di saat kita menghadapi masalah, menghadapi tantangan yang hebat, mungkin dalam kehidupan kita, masalah yang bertubi-tubi, mari Bapak Ibu kita contoh teladan daripada Rasul Paulus dan Silas, ya. Mereka memuji, mereka menyembah Tuhan dengan hati, sepenuh hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi dan pengetahuan, menyembah Tuhan Yesus yang baik, menyembah Tuhan yang luar biasa. Maka terjadi mujizat demi mujizat. Maka Rasul Paulus dengan Silas, mereka kan dipasung, tahu dipasung, ya, di penjara bagian tengah, dipasung lagi. Nah, lewat dipasung terlepas semua segala jerat-jerat yang mengikat mereka, atau rantai mungkin yang mengikat, terlepas semua lewat puji-pujian, ya, yang dinaikkan tengah malam. Dan dikatakan terjadi gempa bumi, ya, terjadi gempa bumi yang luar biasa dahsyat. Maka sendi-sendi penjara terbuka, pintu-pintu terbuka, maka kepala penjara mau bunuh diri, dan dikatakan biarlah maksudnya dilayani oleh Rasul Paulus. Maka kepala penjara bertobat di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah kuasa puji-pujian Bapak Ibu. Makanya setiap mungkin masalah pergumulan kita hadapi, mari kita bernyanyi, mari kita memuji Tuhan, mari kita mengagungkan nama Tuhan. Maka saya percaya apapun masalah-masalah kita yang dirantai oleh setan boleh terlepas semuanya. Masalah kesusahan, masalah sakit penyakit, masalah keuangan kita dan yang lain-lain, maka kita boleh terlepas dari belenggu sebagaimana Rasul Paulus, dia terlepas karena lewat kuasa doa dan pujian kepada Tuhan. Haleluya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita buka lagi firman Tuhan di dalam Mazmur 146 ayat 2. Mazmur 146 ayat 2. Ya, Mazmur 146 ayat 2. Ya, Mazmur 146 ayat 2 kita, ya, ada, ya, biar lebih cepat. Mazmur 146 ayat 2, aku hendak memuliakan Tuhan. Ini Rasul Paulus, bukan Rasul Paulus, ini pemazmur Bapak Ibu, ya. Dikatakan aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Bapak Ibu, barusan tadi saya dengar telepon dari tulang saya jam 8:10. Ya, tanti saya dipanggil oleh Tuhan, namanya Tanti Dewi. Nelpon tadi pas di sini saya membaca firman, dipanggil. Ini tanti saya paling baik Bapak Ibu, melebihi dari mama kandung saya. Paling baik karena saya dulu di Jakarta 2 tahun, jadi saya tahu persis kasihnya sudah saya rasakan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Karena ini tanti paling bungsu, ya, tanti paling bungsu, umurnya 67 tahun. Terus saya dengar tadi berita, aduh, kata tulang, itu sudah berangkat tantemu. Berangkat kemana Mas? Kupikir kita berangkat kemana? Terus saya terkejut, ya, karena ada daging tumbuh. Tanti ini nggak mau terbuka, ya.
waktu 4 hari yang lalu dia operasi besar, dan saya bilang, Tan, sakitnya apa sih Tan? Pokoknya ada yang tumbuhlah di dalam tubuh. Nah setelah saya dioperasi 4 hari, lebih kurang 5 hari, antara itu lebih kurang 5 hari sudah dioperasi minggu yang lalu. Tahu-tahu sudah berangkat ke surga. Secara manusia Bapak Ibu, jujur saya sedih, saya berduka. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tante saya ini paling baik. Baik orangnya, sangat baik ya, paling baik orangnya ya, tapi paling baik semuanya kasih Kristus ya, kasih Tuhan Yesus yang baik ya, yang gak sempurna kasihnya. Tapi saya sudah merasakan kasih tante ini melebihi dari mama saya, kalah mama saya, kasihnya kepada mama saya ke saya kalah daripada tante saya ini ya. Pokoknya apa saja yang ada pada dia dikasih. Kalau saya ke Jakarta dulu, pokoknya baiklah, baik ya. Baru minggu yang lalu saya nelpon dia, saya nggak tahu ada gerakan yang ada gerakan dalam roh saya telepon, Tan, apa kabar Tan? Saya lihat sudah agak-agak sembab ya, namanya mukanya agak bengkak. Saya bilang, gimana kabar Tan? Ya doain deh ya, doain bahwa nanti dioperasi ya. Waktu di telepon itu berapa hari lagi mau dioperasi. Terus saya bilang, Tan, kita berdoa. Nah dengan remuk saya berdoa, dia bilang hanya daging tumbuh, ada daging tumbuh dalam tubuh saya akan diambil, sebenarnya kanker, kira-kira begitu ya. Terus sudah berdoa dan berdoa menangis, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, tapi yang terbaik menurut Tuhan itu terjadi. Tahu-tahu tadi pagi jam 8.10 sudah berangkat Bapak Ibu. Makanya kita bersyukur, saya bersyukur Bapak Ibu sampai hari ini kita boleh sehat Bapak Ibu ya. Kita boleh bernapas semua karena anugerah Tuhan. Banyak yang sudah dipanggil Tuhan. Bahkan juga kalau kita kenal Bapak Sihombing, Henry Sihombing, tukang foto. Ya tukang foto, salah ada kegiatan TK di sini, dia yang foto. Itu juga sudah meninggal minggu yang lalu juga. Yang meninggal umurnya 54. Singkat. Bapak Ibu, umur sekarang singkat-singkat Bapak Ibu. Tidak ada lagi umur 100 tahun. Itu sangat langka kita dapati. Nah oleh sebab itu selagi napas, ya selagi napas masih Tuhan berikan kepada kita, kita pergunakan untuk memuji Tuhan, kita pergunakan untuk menyembah Tuhan, kita pergunakan untuk memuliakan nama Tuhan, kita berikan kemuliaan kepada Tuhan Allah kita. Haleluya. Kita masih sehat Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita pergunakan Bapak Ibu. Benar-benar ini himbauan, ya himbauan dari Tuhan kepada kita bahwa hidup ini sangat singkat Bapak Ibu. Makanya dikatakan firman Tuhan, aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Ini pemazmur Daud yang berkata seperti ini. Kalau kita masih kita hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur. Tadi bermazmur menaikkan pujian kepada Tuhan dan Allah kita selagi aku ada, selagi kita masih ada. Ini himbauan dari Tuhan kita. Kita puji Tuhan, kita sembah Dia, kita agungkan, kita muliakan Dia. Bahkan ayat firman Tuhan di dalam Mazmur 104 ayat 33, Mazmur 104 ayat 33. Ya, Mazmur 104 ayat 33. Iya. Mazmur 104 ayat 33 dikatakan di sini, kita sama-sama baca 1 2 ya. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup, aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Jadi sebelum kita menyembah Bapak Ibu, kita bernyanyi dulu Bapak Ibu ya, supaya memancing supaya merasakan hadirat Tuhan. Misalnya hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, dan seterusnya. Nah kita naikkan pujian ini dan kita nikmati, maka kita rasakan lawatan Tuhan, baru kita bermazmur. Bermazmur itu haleluya Tuhan, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, haleluya. Kami agungkan Engkau Yesus Tuhan, haleluya Bapa, haleluya. Itu namanya bermazmur. Sesudah bernyanyi, kita menaikkan mazmur kepada Tuhan. Itu sangat menyenangkan hati Tuhan. Maka terjadilah kuasa Tuhan yang hebat. Sebagaimana Rasul Paulus, dia merasakan kuasa Tuhan yang hebat. Dia terlepas dari segala belenggu. Maka kita juga lepas dari segala belenggu setan yang mengikat kita dari segala kesusahan, kekhawatiran, kecemasan, kebimbangan, bahkan dari setiap masalah pergumulan kita. Nah yang ketiga, coba yang ketiga next. Ya, yang ketiga,
Yang ketiga di sini, percakapkan segala perbuatannya. Mungkin agak kabur dari belakangnya, jelas ya? Jelas ya Bapak Ibu? Jelas. Di sini agak kabur ya karena warna hijau mungkin. Dikatakan yang ketiga, percakapkanlah segala perbuatannya. Jadi ingatlah perbuatannya yang ajaib. Kalau kita ingat perbuatannya yang ajaib, maka kita percakapkan segala perbuatannya. Di dalam ayat 2b tadi ya, di dalam ayat 2b. Ya, biar saya baca di sini. Di dalam ayat 2b dikatakan, di dalam ayat 2b dikatakan di sini, percakapkanlah, Mazmur 105 ayat 2b ya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib ya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Nah, ini diminta kita untuk mempercakapkan perbuatannya yang ajaib. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kita percakapkan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib lewat kehidupan kita. Saya masih ingat Bapak Ibu, udah lama kejadiannya Bapak Ibu ya. Sudah mungkin 15 tahun kali. Pernah ibu-ibu dari GB Manuel berenang ke Primbana. Ya masih ingat mungkin ya Ibu ingat Ibu Dosmauli masih ingat ya mungkin ya. Ada kita berenang kira-kira lebih kurang 8 orang gitulah. Berenang kami ke Primbana ya, ke Primbana berenang dan lebih kurang kira-kira 10 orang Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Lebih kurang lah, naik mobil kita dulu warna biru, mobil kijang ya, kijang biru. Nah, kami berenang di sana. Nah, jadi ini kolam renangnya. Nah, ini sudutnya, di sudut tempat istirahat bertangga ke bawah baru kolam. Nah, barang-barang kami simpan di situ Bapak Ibu. Kami simpan dan kami tutup lah, entah pakai baju atau pakai handuk begitu ya. Nah, di sana kan ada CCTV-nya ada ya di Primbana, sampai sekarang masih ada. Jadi ini soal mempercakapkan, kita percakapkan, kita saksikan, kita katakan kepada orang lain bahwa kita mendapat keajaiban dari Tuhan. Nah, sewaktu itu kami berenang, ada yang berenang di sini, ada yang berenang di sebelah sana, anak-anak asiklah berenang semua, tidak peduli. Barang-barang gak ada kami lihat. Ya barang-barang kami semua. Tahu-tahu dilihat di CCTV, tahu nggak Bapak Ibu? Ada seorang pencuri itu tidak berenang sama sekali. Makanya hati-hati kalau kita berenang dimanapun berenang. Ini satu pelajaran buat kita, pelajaran buat saya. Nah, waktu di kolam renang dia pakai celana pendek, ya. Pakai celana pendek. Kira-kira umurnya kira-kira kelas 2 SMA lah, ya antara kelas 2 kelas 3 SMA. Terus dia pura-pura begini dia. Berenang pura-pura senam dia. Ini di tas kita tapi sambil lihat situasi. Ya, itu dari CCTV kita tahu karena dibuka CCTV-nya, dia pura-pura berenang, baru pura-pura agak goyang-goyang lah badannya. Pura-pura olahraga dia di dekat barang, ya, dekat barang, terus lama-lama dia duduk. Nah, udah dia duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Nah, sudah duduk, tiba-tiba dia mulai menoleh-noleh. Nah, dia enggak nampak kali noleh enggak begitu, cantik permainan dia. Terus dia duduk pakai kan bentuk tangga gini, jadi barang kita di sini, dia duduk, jadi pas sekali cara duduknya. Jadi sewaktu dia duduk, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pelan-pelan, agak lama lah situasinya ini. Udah agak lama-lama dia lihat sana, dia lihat sini, dia lihat sana, dia lihat orang, kan ada orang di sana juga. Dia terus lama-lama tangannya mulai menjangkau sesuatu. Nah, tangannya ini pas ke tasnya si Yusuf, ya, Bapak Yabes. Nah, pas tangannya ke tangan Pak Yabes, udah gitu dia ambil, mulai ya meraba-raba pelan-pelan, dia pelan-pelan, nggak langsung dia santai, terus dia ambil, dirogoh lah tas si Nando, diambil yang ada tas kecilnya, diambil. Nah, udah diambil, udah menghilang orangnya, dan mukanya nggak jelas Bapak Ibu, agak samar-samar karena mungkin di sudut. Ya, karena di sudut nggak jelas mukanya. Nah, tas sudah diambil, di dalamnya surat-surat STNK, surat kunci mobil, apalagi semua surat-surat berharga di dalamnya semua. Ya, buku tabungan, entah apalah pokoknya semuanya di situ. Tiba-tiba bayangkan Bapak Ibu menghilang. Kami heboh, ya. Terus kita lapor sama pemilik kolam renang. Nah, kita lapor Bapak Ibu dan dilihat posisi CCTV, orang yang nggak jelas Bapak Ibu. Nah,
akhirnya sampai kunci mobil serap kita ambil dari rumah dan kita ambil. Tapi ini udah lenyap barangnya. Udah nggak tahu kita kemana, orang yang tadi nih, yang pura-pura berenang, nggak ada berenang, sama sekali tidak ada berenang Bapak Ibu. Pakai celana pendek dan tangannya merogoh dan tasnya sudah dibawa sama si pencuri. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kami melapor ke polisi waktu itu, ya melapor ke Sunggal. Tapi melapor pun sebenarnya jujur nggak ada artinya kalau nggak ada hepeng, kefe, ya. Jadi terus saya bilang sama si Yusuf, tenang, dia udah gelisah. Soalnya surat-surat semua di situ, surat-surat berharga. Makanya saya bilang kalau sebenarnya dia tidak berenang, si Yusuf, si Pak Yabes. Tetapi karena entah kenapa dia tergoda jadi berenang. Sama sekali hanya menjaga-jaga tas masuk dia. Nah, akhirnya kita lapor, tapi ya jujur ya, kayaknya nggak ada di lacak. Saya yakin nggak ada di lacak itu. Nah, akhirnya saya ambil jam 2. Ya, saya ambil jam 2, ya termasuk memuji dan menyembah, ya, memuji, bernyanyi, memuji, menyembah. Bapak udah tidur pada waktu itu ya. Jadi saya sendiri. Ya Bapak si Pak Yabes sudah gundah gulana, sudah gelisah dia. Kayak mana ini? Nggak mungkin dapat, nggak mungkin lagi dapat, nggak mungkin. Ya, bagaimana orang udah pergi dan nggak mungkin langsung datang, nggak mungkin lagi. Ya secara akal manusia yang sehat tidak mungkin dia mengembalikan tasnya. Jujur aja, dalamnya uang, dalamnya ATM, kartu ATM dan yang lain-lain semuanya di sana. Dan STNK, semuanya STNK mobil semua. Akhirnya saya doa, memuji, menyembah kira-kira tengah malam. Kalau nggak salah kira-kira belum tengah malam, kira-kira jam 11 malam. Saya berdoa, menyembah, memuji, menyembah, dan memuji Tuhan dan mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Bapak Ibu, hati saya hancur pada waktu itu dan Bapak udah enak tidur ya, dia belum tahu. Udah tahu atau belum ya waktu itu ya? Saya udah kayak, udah tahu tapi langsung enak tidur gitulah. Saya udah nggak bisa tidur, memikirkan karena semua di dalamnya KTP semua lah surat-surat berharga. Nah akhirnya saya berdoa, memuji dan menyembah. Ini manfaat daripada menyembah ya. Gunanya daripada menyembah tadi ya. Kalau kita menyembah, memuji seperti Rasul Paulus, menyembah, memuji dan berdoa. Saya naikkanlah doa syafaat waktu itu. Tuhan, saya bilang, secara manusia itu tidak mungkin kembali. Secara akal manusia nggak mungkin Bapak Ibu. Di dalamnya ada HP lagi. Kalau nggak salah 2 HP-nya di dalam. Terus HP-nya yang bagus kalau nggak salah gitulah ya. Semuanya barang-barang berharga di dalam. Saya bilang Tuhan dengan merendahkan hati. Saya bilang Tuhan, bajunya waktu itu dipakainya pakai baju partai baju Pak warna ada ungu, ada agak ungu. Terus waktu dia keluar, dia udah pakai baju, waktu dia keluar pintu udah nampak bajunya ya, baju warna ungu, baju partai apa dulu itu, Damai Sejahtera ya, kalau nggak salah gitulah. Jadi saya bilang sama Tuhan, oleh karena kuasamu, oleh karena mujizatmu, si pelaku, si pencuri, engkau jamah dimanapun dia berada. Saya percaya Tuhan, minggu depan dia kembali Tuhan. Kami mandi kan hari Minggu Bapak Ibu ya. Habis ibadah dari sini kita sore-sore kita mandi. Saya bilang hari Minggu dia kembali dan dia memakai bajunya yang sama. Ya, memakai baju yang sama. Cuma nggak saya minta celana pendeknya warnanya itu kalau nggak salah entah warna coklat muda gitulah. Nggak saya minta memang, yang saya minta bajunya dipakai karena nggak jelas wajahnya Bapak Ibu. Kalau dapat tuh nggak jelas karena di CCTV kabur, bisa saatnya kabur, nggak posisinya agak pokoknya nggak jelas lah. Tapi yang paling jelas dia lewat pakai baju, waktu dia keluar dengan santai, ya dia punya ada tas rangselnya, dalamnya udah ada tas yang dicuri tadi. Nah puji Tuhan nomor saya kan dicatat sama orang kolam ya, dicatat nama saya. Terus hari Minggu kita pulang ibadah, kan saya minta orangnya kembali dan membawa barangnya. Satu pun tidak ada yang hilang dalam nama Tuhan Yesus. Satu pun tidak ada yang hilang dalam nama Tuhan Yesus. Saya masih ingat Bapak Ibu. Biarlah bajunya dipakai warna ungu. Biarlah bajunya dipakai. Bisa nggak dibawa jawab Tuhan? Bisa. Nah hari Minggu itu nelpon siapa yang pemilik kolam. Ya anggotanya lah gitu ya, anggotanya pekerjanya. Dia bilang, "Ibu, puji Tuhan, Ibu, itu orangnya sudah tertangkap." Ya, tertangkap. Dia datang katanya dengan gayanya begini, coba. Nggak mungkin lah kalau nggak mungkin secara manusia. Dia jalan menunjukkan diri gini.
dari pintu masuk. Dengan ya dibuka CCTV dan jelas bajunya. Ada gambar padi, entah gambar apa, kapas ya. Gambar Partai Damai Sejahtera lah. Gambar padi dengan kapas kalau nggak salah. Kira-kira begitu. Dia pulang menyerahkan diri Bapak Ibu, ya, menyerahkan diri, dia menyerahkan diri jalan gitu terus. Dia nggak sembunyi gini. Coba Bapak Ibu menyerahkan diri Bapak Ibu itu udah menyerahkan diri. Dia datang langsung ditangkap. Bapak Ibu coba Bapak Ibu. Ini makanya saya sering ini percakapkan. Nah seperti ini kita percakapkan. Seperti ini kita saksikan kepada semua orang, kepada suku bangsa. Katanya kalau di Alkitab ya, kepada semua suku bangsa. Nah barangnya satu pun tidak ada yang hilang Bapak Ibu. Berikan kemuliaan kepada Tuhan Allah kita yang luar biasa. Asal sungguh-sungguh kita berdoa. Memang saya enak berdoa waktu itu, remuk, memuji, menyembah dan menaikkan doa kepada Tuhan, kehadirat Tuhan. Dan itu dikembalikan semuanya oleh karena kuasa Tuhan. Dan pemilik kolam renang dikatakan begini, rupanya dia kelas 2 SMA di daerah Pancur Batu, kalau nggak salah daerah Pancur Batu, di Padang Bulan, kelas 2 SMA, kalau nggak salah, lebih kurang gitu karena udah lama kejadiannya. Nah coba Bapak Ibu, terjadi mujizat Tuhan yang luar biasa kembali. Jujur tidak pernah sejarahnya sampai yang punya kolam bilang begini, yang pelayan punya kolam, Ibu sejak kolam ini berdiri, kadang-kadang ada kehilangan barang, kadang-kadang mau kehilangan barang juga seperti yang kami alamin. Tapi tidak pernah sejarahnya barang itu dikembalikan kepada yang punya. Terus ditanya, Ibu kerjanya apa? Oh saya pendeta muda. Kerjaan suami pendeta. Pantas. Coba nama Tuhan dipermuliakan. Nah seperti ini dikembalikan semuanya. Tidak ada yang hilang. Satu pun tidak ada. Dan akhirnya dia pengawas kolam, dia bilang ini kita masukkan aja penjara. Nggak usah Pak. Cuma saya tegur dia, saya ingatkan, saya kasih firman, kau jangan mengulangi lagi ya. Kau bertobat ya. Ya Bu, kita layanin. Jadi dilepas. Kalau punya kolam katanya masukkan aja ke penjara, tapi nggak dimasukkan Bapak Ibu. Saya bilang nggak usah, cukuplah kasih karunia Tuhan, kita lepaskan pengampunan Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu tentang ini percakapkanlah segala perbuatannya, ya. Coba dulu ulangan 6 ayat 7. Ulangan 6 ayat 7, ya. Ulangan 6 ayat 7. Ya, coba Ulangan 6 ayat 7, ini ada ayat-ayat pendukung supaya kita percakapkan. Coba kita baca dulu ini perlu untuk orang tua, untuk anak-anaknya. Kita baca bersama-sama 1, 2 ya. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakan apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Nah, percakapkan ya. Firman itu percakapkan kepada anak-anak kita ya. Waktu lagi tidur percakapkan, mau tidur berdoa. Nah kita berdoa ya. Nah karena Tuhan itu baik, memelihara kita sepanjang hari ini. Nah kita percakapkan kepada anak-anak kita. Waktu mau tidur, waktu terbangun dipercakapkan. Bahkan waktu di perjalanan ya. Kita lihat, kita tunjukkan ciptaan Tuhan. Lihat gunung-gunung begitu indah. Ini ciptaan Tuhan. Danau Toba, ini ciptaan Tuhan. Kita arahkan semuanya percakapan kita kepada Tuhan yang baik. Amin. Nah ini kita percakapkan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Bahkan di dalam Mazmur 96 ayat 3. Mazmur 96 ayat 3, kita baca bersama-sama 1, 2 ya. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Ya, puji nama Tuhan. Kalau dikatakan di dalam ayat 2b, dalam ayat 2b di sini, ya jangan dihapus dulu ya. Di dalam ayat 2b dikatakan tadi, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Jadi kita percakapkan Bapak Ibu kepada anak-anak kita. Nah Mazmur 96 ayat 3 ini tadi, ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa.
Bapak Ibu, saya sering saksikan ini. Mungkin Bapak Ibu yang lain belum pernah mendengar, yang sudah pernah mendengar, puji Tuhan. Tapi yang belum pernah mendengar, itu beberapa tahun yang lalu, udah lama juga ceritanya. Saya berangkat ke Samosir, ketemulah saya manggil inang muda. Udah pernah saya saksikan Bapak Ibu, bagi yang belum, untuk menguatkan tentang percakapkan segala perbuatan yang ajaib. Terus inang muda ini sudah pincang-pincang, udah pernah saya saksikan Bapak Ibu. Ini hanya mengingatkan, udah pincang-pincang dia jalan, Terus kenapa inang muda? Saya bilang, ya karena marga Sitohang, suaminya Sitohang, janda ya. Terus saya bilang, makanya aku datang. Nah, waktu dia datang ke rumah Opung, saya kan di rumah Opung, dekat lah, agak model siku gini pekan rumah Opung itu pekan, jadilah rumah Opung, di sudut sanalah rumah inang muda itu. Saya datang dari Medan, dia datang, ya. Terus karena saya bilang begini sama Tuhan, tunjukkan jiwa yang mau saya layani pulang kampung. Jadi gak hanya pulang, rindu sama Namboru ya, Bou. Jadi gak ada lagi Opung, udah meninggal semua. Nah, biar tunjukkan Tuhan jiwa yang mau saya layani. Saya sering gitu kalau mau keluar kota, tunjukkan jiwa yang saya layani. Jadi gak hanya lengkang kangkung, tapi tunjukkan jiwa yang mau saya layani. Terus saya layani, saya tanya, kakinya pertama berdukun. Dia berdukun, jadi akhirnya ini pertama kakinya gatal-gatal. Sudah gatal-gatal lama-lama menjadi parah, menjadi penyakit kanker tulang, bukan main-main Bapak Ibu. Kanker tulang. Makanya terus inang muda itu bilang, ya, pertama dia berdukun, karena berdukun ya ceritanya ya, inang muda ini biasalah ya, namanya tradisi juga suka berdukun. Jadi digarut, dari Garut tadi apain gatal, akhirnya jadi parah. Udah makin parah, akhirnya dibawa ke rumah sakit Elizabeth waktu itu dari kampung Samosir. Itu ceritanya yang saya tanya. Udah dibawa ke rumah sakit Elizabeth, jadi menimbulkan penyakit kanker Bapak Ibu, penyakit kanker. Dan mereka berkumpul, anak-anaknya mengumpulkan dana pada zaman itu udah mahal 10 juta ya, ke rumah sakit Elizabeth akan diamputasi ya, karena kakinya ini saya sendiri sudah lihat seperti buah pace namanya itu, buah mengkudu ya, berlobang dan mengeluarkan nanah dan sakitnya luar biasa katanya sakitnya. Terus saya bilang, inang muda, saya layani dari jam 7 malam sampai jam 1 pagi. Bayangkan ya, karena saya lihat jam 7 malam sampai jam 1 pagi saya layani dengan firman. Saya ceritakan tentang kebaikan Tuhan. Saya percakapkan firman Tuhan. Saya percakapkan tentang keajaiban Tuhan kepada inang muda ini. Maka timbullah imannya. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Maka berimanlah inang muda ini. Dan dia bilang, saya bilang, ini masih bisa nggak sembuh kakiku? Tidak usah diamputasi, ya. Tidak usah diamputasi, cukup hanya kita berdoa. Makanya lama pelayanan dari jam 7 malam sampai sudah selesai makan kan tentunya. Jam 7 malam sampai jam 1 pagi saya layani dengan Namboru saya. Ya, saya bilang ambil Alkitab, dia ambil Alkitab. Saya bahasa Indonesia. Makanya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini Alkitab kalau keluar kota, ya sekarang aja udah ada HP. Alkitab ini walaupun besar, saya bawa dalam tas. Karena sasaran saya penginjilan pribadi dapat jiwa. Nah, jadi nggak pernah. Ternyata kan malas sih. Gak usah lah orang rindu lihat Namboru kok ngapain bawa Alkitab. Pinjam aja Alkitab. Karena apa? Alkitab ini saya tahu di mana letak-letak ayat-ayat. Di sebelah kanan, sebelah kiri, di sudut kanan, sudut kiri. Saya tahu letak-letaknya. Ya, Alkitab ini. Tulis-tulisan tentang apa? Misalnya tentang masa depan, saya tahu agak di pertengahan. Tentang misalnya Lukas 10:19 itu di pertengahan sebelah kiri. Saya udah hafal kali karena ada HP aja sekarang nggak begitu mulai lupa. Kalau nggak saya tahu ini letaknya di sebelah sini, letaknya di sebelah sini, letaknya sebelah kiri, letaknya sebelah kanan. Karena saya nggak mau tukar Alkitab, Bapak Ibu. Alkitab saya. Nah saya layani firman Tuhan. Saya bilang inang muda ambil Alkitab. Nah saya punya ambil Bibel. Nah saya membuka Alkitab. Terus saya ada pertanyaan, saya jawab dengan firman. Buka tertulis dalam sekian-sekian. Dibuka lagi, ditanya, buka dalam pasal sekian-sekian. Ditanya lagi, buka pasal sekian dan baca. Saya suruh dibaca dan saya bacakan bahasa Indonesia karena saya kurang lancar bahasa Batak Alkitab. Jadi saya baca, langsung dia beriman, iman yang teguh. Langsung dia baru orangnya suka latah. Lewat tikus baca kotor. Saya bilang ini perlu minta ampun, saya bilang perlu kita minta ampun. Akhirnya
sampai begini dia. Aduh, latahnya mulutku ini. Terus kita berdoa. Nah, langsung sesudah kita berdoa Bapak Ibu, untuk kuasa kesembuhan jam 1 pagi. Dia terus bertanya. Saya bilang, Inang Uda, apalagi pertanyaannya? Pertanyaan jawab. Nah, puji Tuhan, seminggu sesudah saya pulang ke Medan, itu bukan nina-nina, bukan ya, tapi ada yang mengasih tahu Namboru ini juga sakit ya, Mang Boru itu sakit, saya layani juga, parah juga, sembuh. Jadi 2 orang saya layani pada 2 malam. Pertama Namboru Inang Uda ini, yang kedua Marga Marbun kita layani ya. Itu juga karena kepahitan, karena sakit hati sama tetangga. Itu kita layani. Dua-duanya seminggu kemudian, entah 2 minggu lah, sesudah itu meninggal opung saya. Di urat dekat, Mogang ke urat itu dekat Samosir, Mogang ke urat dekat. Jadi saya pulang, saya sibuk Namboru itu yang suaminya sudah sembuh lewat doa loh, bukan bukan makan pel ya. Kan saya tanya langsung, datang ke urat karena dia opung saya meninggal, opungnya bapak saya, opung Sopar, bapak saya si Sopar namanya, jadi opung Sopar meninggal. Jadi kami pulang, sesudah itu saya dijumpai, dia bilang, nama lu bedoba naik parata, sudah sembuh total, sembuh. Saya bilang berobat nggak salah ya, berdukun yang nggak boleh. Saya bilang sembuh apa maksudnya, sembuh karena berdukun atau apa gitu saya. Sembuh total sembuh ininya, nggak ada lagi berbekas sama sekali. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan ya, sembuh total dalam nama Yesus lewat kuasa doa. Saya tumpang tangani sembuh dalam nama Yesus. Dan saya bilang, saya ajari dia berbahasa iman. Makanya kita jangan dikatakan aku sakit, aku miskin, aku loyo, aku mau mati, aku pening kepala, mau mati. Jadi seperti itu. Tapi katakan aku sehat, aku sembuh. Nah, ini di sini ada ibu yang kita kasih, Ibu Romauli ya. Romauli ya, coba angkat tangan Ibu Romauli. Ya, puji nama Tuhan ya, sudah sembuh dari kanker. Ya, puji nama Tuhan, kita berikan kemuliaan kepada Tuhan Allah kita ya. Waktu berapa minggu yang lalu minta doa ke depan ya, kita ingat masih. Makanya saya bilang sama ibu yang kami kasihi, saya bilang ucapkan aku sehat, aku sembuh. Saya telepon ya, terus saya telepon, saya pantau lewat doa. Baru di rumah saya doakan terus. Baru satu lagi pulang ke Perbaungan, itu juga saya doakan ya, Ibu Prida. Terus kita doakan terjadi kesembuhan tanpa diamputasi, kakinya sembuh oleh karena kuasa doa. Saya tanya langsung, berobat nggak ada lagi berobat, hanya terus dia bilang gini, bahasa Indonesia lah ya, mulai kau doakanlah yang hari itu kau doakan baru sembuh total dalam nama Yesus. Sekali lagi kemuliaan kepada Tuhan Allah kita, luar biasa. Jadi percakapkan firman, jangan diam aja. Makanya saya heran kalau kita kemana-mana, ke kampung atau kemana, diam. Jangan diam. Bersaksi, kemana-mana bersaksi. Jangan diam aja. Percakapkan kemuliaan Tuhan. Percakapkan segala keajaiban Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Baru yang terakhir, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam firman Tuhan tadi di dalam ayat 3 dikatakan tadi, Mazmur dalam ayat 3, ini biar saya baca. Di dalam 3, bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Kata bermegah, saya sudah pernah menyampaikan firman Tuhan tentang bermegah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dikatakan janganlah orang kaya, ini kita mengejar waktu ya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Ada di dalam Yeremia 9, coba Yeremia 9 ayat 23. Ini terakhir ya, ayat terakhir. Yeremia 9 ayat 23. Ya, Yeremia 9 ayat 23. Ya, kita baca dulu firman ini. 1, 2 ya. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi biarlah kita bermegah karena Tuhan. Kita bermegah karena Tuhan. Jadi janganlah bermegah karena kekayaan, janganlah bermegah karena kekuatan, janganlah bermegah karena kekayaan. Tetapi kita bermegah karena Tuhan yang luar biasa, dahsyat dan luar biasa. Ini yang keempat Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya percaya luar biasa kuasa Tuhan. Nah,
dikatakan firman Tuhan tadi, dikatakan yang pertama, ingatlah perbuatannya yang ajaib. Kalau kita mengingat perbuatan yang ajaib, kita bersyukur selalu kepada Tuhan. Yang kedua, kita bernyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Dan yang ketiga, kita percakapkan segala perbuatannya. Jangan diam-diam aja. Ya, percakapkan kepada semua orang, tetangga kita, cakapkan aja, percakapkan tentang keajaiban Tuhan. Dan yang keempat, bermegah dalam nama Tuhan Yesus. Kita berikan kemuliaan kepada Tuhan Allah kita. Sampai di sini firman Tuhan. Haleluya. Biarlah kita bersyukur kepada Tuhan, Bapa kita yang baik. Haleluya. Haleluya. Sang Raja, nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah, nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Angkatlah tanganmu, pujilah Dia. Bersoraklah, hey, nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Musik memuji Tuhan. Yang
kita mau berdoa.